مدارس الأمجاد يا أمجادي يا منبعا يروي الغليل الصادي أمدارس الأمجاد يا أمجادي يا منبعا يروي الغليل الصادي يا روضة للعلم فاح عبيرها وتعانقت فيها الشذا والكادي نبعك الفياض ننهل علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Insyaallah pemirsa, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara membuat berbagai jenis roti. Hari ini kita akan membuat satu jenis kue yang sangat sudah populer di negeri kita, yaitu donat. Oke, jadi donat ini adalah suatu produk yang sudah memang populer di banyak negara, dan di Indonesia juga sudah memang sangat populer ya di banyak tempat. Oke, ada beberapa bahan yang akan kita gunakan, yaitu pertama, ini tepung yang kita akan gunakan, yaitu tepung protein tinggi. Ini sebanyak 500 gram. Kemudian ada ini garam yang kita gunakan sebanyak 8 gram. Kemudian ada ragi instan. Ragi instan ini kita gunakan juga sebagai bahan untuk pengembuk atau pengembang adonan roti. Kita gunakan sebanyak 8 gram. Kemudian ini susu bubuk yang kita juga gunakan sebagai bahan yang membuat rasa donat itu lebih enak. Kemudian mentega, ini bahan juga yang membuat roti itu lebih empuk atau donat juga lebih empuk. Kemudian ini pengepuk roti, ini juga salah satu bahan yang kita gunakan untuk membuat roti itu kan lebih empuk atau donat yang kita buat lebih empuk. Gula, ini juga bahan yang sebagai pemanis dari adonan. Dan kuning telur, ini juga bahan pengempuk alami di dalam pembuatan adonan donat atau roti. Dan bahan terakhir yaitu air es. Oke, sekarang kita akan memasukkan semua bahan. Yang pertama ini adalah tepung protein tinggi seluruhnya. Kemudian kita masukkan garam. Kemudian kita masukkan, ini ragi instan. Kemudian masukkan susu bubuk seperti ini. Kemudian kita masukkan pelembut roti. Kemudian garam, gula. Kemudian ini bahan yang basah yaitu kuning telur, kita masukkan semuanya. Kemudian mentega. Kemudian air es ini kita masukkan seluruhnya ke dalam sini. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam mesin. Oke. Kemudian kita hidupkan dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai adonan ini tercampur seluruhnya. Kemudian baru kita naikkan kecepatan. Oke, sebentar lagi di adonan sudah tercampur. Kemudian kita naikkan kecepatan. Oke, pengadukan ini akan memakan waktu lebih kurang sekitar 25 menit. Itu juga akan tergantung daripada mesin yang kita gunakan. Beberapa jenis mesin ada yang lebih lama atau ada juga yang lebih cepat daripada seharusnya. Setelah kita menunggu lebih kurang 25 menit maksimal, kita akan cek adonan ini sudah kalis atau belum. Oke, sekarang ternyata sudah kalis. Kemudian ini kita matikan dahulu seperti ini. Oke, sekarang kita olesi sedikit meja ini dengan butter. Oke, kemudian adonan kita tarik. Ya, seperti ini. Adonan sudah tidak lengket. Oke. Setelah adonan kalis seperti ini, adonan sudah tampak lembut dan dia tampak berminyak. Kemudian kita uleni sampai dia lembut. Kemudian diputar-putar seperti ini. Jadi kita buat adonan lebih padat dan hasil nanti akan lebih lembut. Setelah bulat seperti ini, kita akan tutup dengan plastik putih 15 menit untuk membuat adonan lebih naik lagi. Kita tutupi seluruhnya permukaannya supaya tidak terkena angin dan menyebabkan adonan kering. Oke pemirsa, setelah kita tunggu 15 menit, kita akan lihat apakah adonan ini sudah naik atau belum. Oke, sudah naik dengan sempurna. Oke.
Olesi tangan Anda sedikit dengan butter, kemudian adonan kita pindahkan. Kemudian ini kita taburi tepung. Oke, kemudian adonan kita pindahkan ke tengah. Ya, ini kita gilas tipis. Kemudian kita akan potong sebentar lagi. Oke. Oke, seperti ini. Dan kita cek kembali, oke, adonan tidak ada yang lengket. Oke, setelah itu kita potong dengan memotong adonan donat dan kita siapkan loyang. Oke, loyang pun kita taburi dengan tepung. Oke, kemudian satu persatu kita potong. Oke, seperti ini ya. Ketebalan lebih kurang 3/4 cm. Oke, itu kita bisa letakkan langsung di atas loyang. Oke, sekarang adonan sudah habis seluruhnya, kita potong. Kemudian sisa adonan ini, kalau kita ingin buat donat langsung pada hari ini, dia akan kurang bagus hasilnya. Nah, kalau pengen bagus donat kita, maka kita masukkan seluruh sisa adonan seperti ini. Nah, ini kita lipat dan kita simpan dalam freezer lebih kurang 24 jam. Setelah itu kita campur adonan ini dengan adonan baru, maka Anda akan menghasilkan adonan donat yang lebih bagus lagi. Karena kalau langsung digunakan, donat ini sudah menghasilkan enzim yang akan merusak bagian dalam sehingga adonan yang kita buat itu tidak begitu lembut. Oke, setelah kita letakkan di dalam loyang, maka kita tunggu adonan ini naik sampai lebih kurang 45 menit. Tapi oke, tetap kita tutup dengan plastik sehingga tidak membuat adonan itu menjadi kering. Oke, kita tutup seperti ini. Oke, kita tunggu selama lebih kurang 40 menit dari sekarang. Oke pemirsa, setelah kita menunggu lebih kurang 40 menit, sekarang donatnya kita akan lihat dulu apakah sudah siap digoreng atau belum. Oke, ternyata sudah membesar semua, sudah siap digoreng. Oke, sebelum kita goreng, kita panaskan terlebih dahulu dengan minyak padat. Nah, ini minyak padat yang akan kita gunakan hari ini. Ya, yang ini akan membuat donat Anda lebih kering hasilnya dan membuat minyak itu akan tetap lebih baik karena dia tidak akan cepat berubah warna. Oke, sekarang kita panaskan dahulu gorengan, minyak kita masukkan seluruhnya. Oke. Minyak ini nanti kita akan simpan apabila ada sisa dan bisa digunakan berulang kali dan tidak akan terjadi perubahan warna sebagaimana minyak goreng biasa. Oke, kemudian donat sebelum kita goreng ini kita taburi tepung supaya gampang diangkat. Oke, kita siapkan alat untuk mempercepat, kita potong-potong seperti ini. Oke, kita tunggu sampai minyak ini mencair seluruhnya. Oke, setelah minyaknya sudah mencair secara sempurna, kemudian kita masukkan donatnya satu persatu. Oke, seperti ini. Nah, donat yang betul adalah donat yang mengambang, ya, atau mengapung dia ketika masuk ke dalam minyak. Kemudian ini setelah berapa detik kita harus balik supaya seluruh permukaan terkena minyak yang panas. Oke, seperti ini. Ya, masih ada space, kita masukkan lagi. Ya, sudah penuh. Kemudian menunggu beberapa detik. Dan proses penggorengan ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya maksimal sekitar 3 menit saja. Dan 3 menit ini juga bukan sesuatu yang pasti, akan mengikut kepada besar adonan. Kalau semakin besar, dia butuh waktu lebih lama, bisa 5 menit. Oke,
Oke, makin kecil dia akan lebih cepat. Oke, kita lihat belum, pada bagian bawahnya belum nampak kuning keemasan. Oke, ini sudah mulai berubah warna ya. Nah, seperti ini. Kita langsung balik seluruh donat. Oke, warnanya sudah cantik ya, seperti ini. Seperti donat yang dijual di berbagai tempat, warnanya memang harus kuning kemasan, tidak sampai terlalu coklat. Jadi warna donat yang cantik adalah ketika terbentuk karamel yang sempurna pada permukaan donat itu, sehingga betul-betul bisa menghasilkan donat yang lebih cantik yang kita lihat. Kemudian juga hasil donatnya juga tidak terlalu gosong. Oke, kita tunggu sampai donat ini dua-duanya sudah matang secara sempurna. Oke pemirsa, setelah semuanya permukaan keduanya sudah kuning kemasan, ini kemudian kita angkat. Oke, kita tiriskan. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam loyang dan oke, sudah siap ya donat kita hari ini. Sekarang tinggal kita hias donat ini. Oke, Anda siapkan beberapa bahan untuk menghiasnya. Ini adalah coklat dark yang sudah kita cairkan. Kemudian ini juga ada coklat putih. Kemudian ada keju dan cherry. Oke pemirsa, sekarang saatnya kita menghias donat tersebut. Kita siapkan plastiknya. Nah, ini plastik contong atau plastik segitiga. Oke, ini kita masukkan beberapa sendok gula putih. Oke, seperti ini. Sedikit saja. Oke, sekarang satu persatu kita hias. Kemudian ini kita tuang. Oke, seperti ini kita putar-putar. Oke, kita letakkan satu. Kemudian satu lagi di coklat putih, sama kita putar-putar posisinya. Kemudian yang sama. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah selesai, kemudian tinggal kita sedikit menghias dengan mengukir warna di atasnya. Kita siapkan plastik contong yang sudah diisi dengan coklat. Oke, kita siap. Ya, ini prosesnya sangat gampang sekali ya pemirsa. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang nanti kita hias seperti ini. Oke, selesai. Kemudian kita gunakan tusuk gigi ini untuk menarik hiasan seperti ini. Oke. Kemudian yang satu lagi ini kita bisa tarik seperti ini untuk membuat hiasannya. Oke. Kemudian kita juga bisa membuat dari yang adonan putih seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita tarik garis seperti tadi. Ya, seperti ini. Oke, simple. Kemudian yang coklat satu kita berikan keju pada bagian atasnya.
seperti ini, dan kita berikan hiasan satu buah ceri. Oke, selesai menu donat kita pada hari ini. Ya, kita bisa lihat seperti ini ya hasil donat kita pada hari ini. Jadi betul-betul penampilan yang menarik dari proses awal sampai proses akhir. Kalau betul prosesnya, donat yang kita buat akan lebih cantik. Oke, sebentar lagi kita akan coba seperti apa rasa donat kita. Oke pemirsa, kita coba dulu. Nah, donat kita seperti apa hari ini ya, yang sudah kita buat. Nah, saya suka yang putih. Oke, luar biasa ya penampilannya, menggugah selera kita untuk makan. Kita coba ya, bismillah. Subhanallah, lezat sekali pemirsa. Anda pasti akan bisa mencoba di rumah sendiri dan bisa menghidangkan kepada keluarga tercinta. Luar biasa. Dan donat ini, saya sudah Anda topping seperti ini, Anda bisa simpan dalam freezer. Tapi tidak lama, hanya 1 minggu. Nanti sesudah dia membeku, kemudian kita bisa keluarkan. Tidak perlu dipanaskan, hidangkan begitu saja, itu juga sudah lezat. Oke, demikian proses pembuatan donat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مدارس الأمجاد يا أمجادي يا منبعا يروي الغليل الصادي. مدارس الأمجاد يا أمجادي يا منبعا يروي الغليل الصادي. يا روضة للعلم فاح عبيرها وتعانقت فيها